etos-etos anak muda ini harus belajar kepada negara-negara maju. Kan etosnya banyak nih. Nah, anak-anak muda ini kan butuh panduan tempat inspirasinya. Saya sih masih agak optimis kalau Cina sekarang udah jauh banyak berubah ya kan. Jauh sekali. Tapi kalau memang. sekarang kita ini memang harus betul-betul serius lah. Saya kira pun juga ya. pemerintah kita juga harus betul-betul ngasih perhatian terhadap ini. Dia memiliki usaha, tapi dia diberikan edukasi gitu loh. Anak muda, saya ini punya kegiatan. Gimana kamu bisa memperspektifkan, membuat ke usaha saya lebih bagus. Nah, peran-peran pelaku usaha juga penting. Nasionalisme itu sebenarnya manifestasi ke luar bukan ke dalam, Bang. Jadi kalau kita bicara soal nasionalisme, soal identitas itu, saya kira kalau hanya untuk kita ke dalam itu kurang begitu berguna. Jadi dia itu akan mendapatkan istilahnya manfaat yang lebih kalau misalnya kita bisa benturkan dia dengan pengalaman kita di luar. Nah makanya sebenarnya kalau saya sih berpesan, nyakitin kalau masih ada kesempatan ya menjelajahlah kira-kira orang muda ya kan. Ya pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Yudhistira dan juga Joshua Mahardika. Joshua Suryadi. Joshua Suryadi sekarang ya, oh ya, di Talk Today. Talk Today. Kenapa Suryadi? Supaya lebih keindonesiaan. Gitu kan? Indonesia. Joshua-nya nggak pakai H. Joshua nggak pakai H ya. Karena identitas kita juga bisa dilihat dari nama. Wah. Waduh, kayak topik kita. Betul, topik kita hari ini adalah Cek dulu ya. Biar gak salah nih. iya betul. Karena bahasanya ini harus Indonesia dengan ejaan yang benar. Menguatkan identitas bangsa di kalangan pemuda. Wah, itu beruntung kita masih pemuda Jo ya. Tapi dengan kita pemuda Masih. juga, narasumber kita juga masih pemuda sebenarnya. Kita Masih mengundang sebenarnya? yang muda. Masih pemuda sebenarnya. Beneran pemuda. Iya, juga. Karena narasumber kita di kali ini. Kali ini kita hadirkan Ketua Forum Pemuda Lintas Agama, ada Bang Budi. Panggilnya Bang Budi ya. Kalau nama lengkapnya Rahmat Budi Harto. Iya, lebih kita dikenal dengan Budi. Bang Budi ya. Budi, Biasa ya. kita panggil ke studio juga ya untuk ngobrol-ngobrol aja ya. Iya. bareng-bareng kita. Kalau biasanya di studio kan podcast di radio kan itu segmennya yang news hard Ya, gitu hard kan. news Hard ya. news kan. Bang Budi kalau di itu nggak bisa dia agak lebih santai nih Nggak bisa. Ya? Harus Gak bisa temanya- duduk seperti ini. Nggak Gak bisa. Sekarang kita enjoy ngobrol santai, mau minum-minum, mau negur operator kita kalau mic-nya kekencangan atau apa nggak apa-apa gitu ya. Iya. Dan setelah Bang Budi sebelah Joshua ada Bang Toko Rickson. Toko Pemuda Kristen Rickson Pandapotan Tampu Bolon. Dipanggil Halo, lagi Bang Bang. Rickson ya. Halo Betul, Bang Bang. Rickson. Tapi tau nggak sebenarnya Kenapa? ada yang sebutan yang enak loh kalau di Indonesia. Apa Bung. Bung. Tapi udah jarang dipakai. Iya udah jarang dipakai ya. Yang Sebenarnya Bung ini lebih keren gak sih? Lebih identitasnya Indonesia Tapi banget. kalau ya? kita bahas pakai Bung nanti kita obrolan kita jadi berat sekali nih kayaknya. Berat ya? Iya kayaknya. Takutnya Bang- dikira Bung Bung Tol sama Bung Justin ya. Iya. Agak sulit nanti kita. Oke, nah pendengar di mana-mana Anda berada di Talk Today hari ini kami berdua menemani Anda kembali ya dengan topik-topik yang pastinya mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu ya. Semoga kita akan buat ini lebih ringan dan mudah dicerna karena juga ini dalam tema podcast ya. Ada Bang Budi dan juga Bang Rickson nih. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi Bang Budi Bang Rickson sudah hadir ke studio Talk Today. Ya kita ini adalah studio versi kedua ya. Iya, Kalau iya, nonton studio kemarin tidak Kemarin seperti kita ini di settingnya. lobby ya? Iya, Di setupnya tidak seperti ini. Setup ya. Oh gitu. Iya. Jadi ini kayaknya spesial karena memang pertama kali di Talk Today. Iya. Dengan studio. Betul, ini pertama kali Bang kita pakai setup kayak gini. Mudah-mudahan nanti kita akan upgrade ada perubahan-perubahan lah ya. Mantap. Oke. Tapi ngomong-ngomong dengan topik kita ini terlalu keras gak sih untuk anak muda? Oh enggak, bagus. Karena So gak sih? karena landscape kita ini adalah negara maju. Karena Batam ini merupakan adalah tempatnya berbauran penduduk yang ada di Indonesia. Artinya heterogen lah, semua ada di sini. Otomatis sedikit lebih maju pola pikir kita karena pandangannya itu adalah Singapura. Singapura ya. Karena Gitu. memang kita ya hit sama mereka ya. Ya, identitas kita harus lebih kuat. Harus lebih kuat. Nah, pengasahan dengan tema-tema seperti inilah penting buat anak-anak generasi muda saat ini yang di bawah usia 30-an itu untuk punya inspirasi yang lebih tinggi. Bagaimana lebih mengedepankan imajinasi, inspirasi,
dan melaksanakan Aksinya aksi juga ya. nyatanya. Jangan menghayal terus nanti. Iya, benar itu benar. Tapi ngomong-ngomong bicara identitas bangsa gitu ya. Identitas bangsa itu gimana sih, identitas bangsa Indonesia itu yang dimaksud itu gimana sih? Iya, kita lebih beruntung karena kita memiliki suku yang terbanyak dan dialektika yang terbanyak. Otomatis bangsa Indonesia ini adalah masyarakat dan bangsa memiliki adab yang baik. Nah, itu yang belum dimiliki oleh negara-negara maju. Negara maju. Ya. Kalau kita dari lahir mungkin udah punya itu. Mungkin kita punya budaya, punya iya. perbedaan yang membuat kita jadi paham itu. Benar. Gitu. Dan paling penting tuh kita harus bagaimana dalam diskusi kita nih merubah etosnya. Etos-etos anak muda ini harus belajar kepada negara-negara maju. Kan etosnya banyak nih. Nah, anak-anak muda ini kan butuh panduan tempat inspirasinya. Nah, ke depan saya harapkan pasti dialog-dialog seperti ini yang diprakarsain oleh RRI dengan tema apa tadi? Dep Talk Radio apa? Talk Today. Talk Today. Ini menjadi podcast yang diminatin oleh para anak-anak muda Kota Batam. Oke. Ini Bang Rikson udah gatal nih. Saya kapan nih mau jawab? Iya. Udah menunggu dari Gimana Bang Rikson? Tapi kalau Bang Rikson sendiri, identitas bangsa Indonesia itu gambarannya gimana sih? Gimana Bang Rikson? Goalsnya anak muda itu harus gimana sih? Anak muda Indonesia? Makasih Bang. Kalau saya pribadi sih, kalau pertanyaan itu soal identitas itu sesuatu yang melekat gitu Bang ya. Kadang hal-hal yang melekat itu di luar kendali kita, soal bagaimana kita dilahirkan dengan atribut-atribut kita, soal keagamaan, suku kita dan lain-lain. Saya kira menjadi penting kita ini dalam konteks keindonesiaan selalu memelihara identitas itu. Karena memang saya kira dunia itu banyak belajar dari Indonesia ini Bang, ini saya pelajari. Karena kita bisa mengelola sedemikian kompleksnya perbedaan itu, identitas itu dengan dalam sebuah harmoni ya. Kalau kita belajar bangsa-bangsa lain Bang kan, banyak yang terpecah belah karena persoalan identitas kira-kira begitu. Nah, menariknya Indonesia ini kita dianugerahi kepemimpinan yang betul-betul bisa membuat harmoni kira-kira. Bung Karno sudah meletakkan itu. Nah, tinggal kita bagaimana menjaga kira-kira begitu. Apa yang sudah ditaruh sama para pendahulu kita ini boleh kita tetap jaga, dan saya kira ini menjadi suatu keunggulan kita Bang. Jadi kita harus melihat ini menjadi sesuatu yang harus tetap kita pelihara dan menjadi sebuah keunikan. Nah, saya mau melihat dalam konteks misalnya pariwisata. Pariwisata yang menarik itu misalnya kan pariwisata yang ada identitasnya Bang ya. Kalau pariwisata itu budaya gitu ya. Yes, kalau misalnya hanya menyajikan soal modernitas gitu, orang biasanya cepat bosan Bang. Tapi kalau yang identitasnya begitu kuat ya kan, misalnya ambil contoh ya mungkin kita berkaca keluar gitu Bang ya, kayak Korea ya Jepang kan kuat banget Bang. Orang kan kalau ke sana harus pakai pakaian adat dulu kan, foto-foto. Nah, itu kan salah satu sesuatu nilai yang harus bisa kita eksplorasi, bisa kita kapitalisasi untuk bisa kita jual. Nah, pelajaran itu juga yang harusnya kita gali di kita ini. Tadi benar yang disampaikan oleh Ketua Budi bahwasanya kita ini kan Batam ini menariknya karena kita ini diverse gitu Bang, beraneka ragam kan. Bisa nggak kita buat Batam ini menjadi etalase, ya etalase banyaknya identitas kira-kira begitu, sehingga orang bisa melihat Batam ini betul-betul suatu etalase yang menarik, karena beberapa tetangga kita itu biasanya agak lebih monogram kira-kira gitu ya, nggak terlalu banyak kayak kita. Kalau di sini kan bisa lihat orang Batak, bisa lihat orang Jawa, bisa lihat orang Timur ya kan, orang Melayu dan lain-lain, nah sebanyak kan, nah kira-kira gitu. Nah, saya mau lempar lagi pertanyaan dari Bang Rikson tadi ke Bang Budi untuk kita juga. Tapi jangan keras-keras lemparnya ya. Nanti di smash balik. Smash balik nanti bahaya. Tadi bisa nggak katanya Batam tuh jadi etalase untuk itu? Bisa nggak Bang Budi kira-kira? Oh tentu bisa, saya rasa. Karena kita lihat Batam ini sumber daya manusianya itu ada. Terus masyarakat anak-anak mudanya sangat kreatif. Kalau kita beri bagaimana contohnya anak kreatifnya? Kita kasih panggung, kita kasih peluang, kita kasih memimpin anak-anak muda ini untuk mengerjakan sebuah proyek. Kita lihat hasilnya, apakah berhasil apa tidak. Dan tentu pastinya kalau anak-anak muda ini tidak diberikan kesempatan, diberikan tanggung jawab agar mencapai tujuan, ya kita belum tahu hasilnya apa.
berarti harus ada uji yang nyata. Nah, kalau itu kita berbicara, Pak, tergantung sikap pemerintahnya. Bagaimana pemerintah ini memberikan kepedulian yang besar terhadap anak-anak muda ini melalui kompetensi. Kompetensi syaratnya. Anak muda yang punya kreativitas, berikan laluan. Oke. Kira-kira gitu. Tapi ada kan kompetensi. Biar anak-anak muda ini bisa mengembangkan bakat-bakatnya. Nah, kompetensi inilah yang kita lihat selama ini belum terasa lebih masif. Nah, kalau kita mau maju ya kita harus banyak ini memberikan masukan-masukan. Dan tentu pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa ya. Pasti bisa. Kita bayangin dong. Kita anak-anak Batam ini mau liburan itu kemana sih paling dekat? Waduh. Mana Jo? Ini justru nih. Justru uniknya itu di Batam. Unik. Malah pergi ke sana. Betul, pergi keluar. Ada Pergi waktu sedikit. keluar gitu loh. Pergi keluar negeri nggak daripada ke Jakarta? Lebih mahal tiketnya mana? Lebih murah berangkat dari luar negeri ke Jakarta daripada dari Batam ke Jakarta langsung. Nyata nggak? Tahu nggak fact yang lain? Nyata. Bang Budi. Gimana? Orang Batam Iya. lebih paham jalan-jalan di Singapura sama Kuala Lumpur daripada di Jakarta. Iya. Bisa bingung kalau di Jakarta kalau jalan. Tapi kalau ke Singapura, tulisannya juga tulisan Mandarin, tulisan bahasa Inggris, tahu. Oh di sini gitu. Dan itu valid. Penelitian kuantitatif mengatakan valid, Pak. Coba kita ambil respondennya para yang berangkat itu, Pak. Kita benar-benar kan bicara nih. Nah, peran pemerintah. Kalau kita jadi pemerintah kita dorong dong. Ayo pemerintah dorong anak-anak mudanya, kan begitu. Ini sepertinya kesanggupan Bang Budi yang mau jadi ini ya bagian dari pemerintah ya di periode mendatang ya kayaknya. Nah, pemerintah ini harus Itu patut dipikirkan itu. Iya. Mendorong Ngomong-ngomong ketua seperti Budi itu kan. Kita nggak ngomongin anak muda nih kan. Iya. Kalau anak muda cuma jadi pengkritik penonton. Iya. Betul. Nggak bisa, harus turun juga. Turun. Di situ. Sekarang tapi banyak tokoh-tokoh muda kalau ngomongin kata Bang Budi tadi ya, di Iya. pemerintah harus ada andil dong ya. Andil. Anak-anak muda banyak yang masuk dalam pemerintahan sekarang. Iya. Nah, dan juga mudah-mudahan kita lihat impact-nya dalam beberapa tahun ke depan ya. Karena mungkin Iya. ada banyak yang baru masuk Iya. nih. Bang Rison tertarik juga kah? Kita buka bursa langsung. Ya saya setuju banget tadi apa yang disampaikan Ketua Budi bahwasannya ya pemerintah ini memang harus dibangun kesadarannya untuk memberikan ruang kepada masyarakatnya, utamanya orang-orang muda untuk menunjukkan kreativitasnya. Karena muda ini kan sebenarnya muda itu kekuatan, Bang. Ini kan ada sebuah kalimat sakti itu ya, muda adalah kekuatan ya. Dan saya pikir kan kita mengapresiasi orang muda ini karena dia di tengah keterbatasannya, di tengah keamatirannya, dia bisa tumpahkan segala upayanya begitu. Kalau biasanya kalau udah agak berumur Bang ya, udah banyak pertimbangannya Bang. Kalau orang-orang muda ini kan dia masih bisa lompat-lompat, ya. kira-kira idealis, walaupun mungkin uangnya cuma sekali makan ya kan di kantongnya, tapi dia masih bisa berkata sesuatu yang betul-betul sesuai dengan nilai-nilai. Ya kita bilang contohnya tadi lah soal nilai-nilai keindonesiaan kira-kira. Yeah. Nah ini yang harus kita apresiasi. Nah ini bagian-bagian yang jangan sampai dibungkam, ya kan? Atas dasar apa namanya? Kadang kan pemerintah kita ini bisa gagal paham juga. Agak sedikit agak sedikit ngegas ya. Dikit kita. Maksudnya begini, atas nama stabilitas, ya kan? Atas nama stabilitas kadang orang nggak mau dikritik begitu. Padahal sebenarnya ini ruang-ruang yang harus disiapkan oleh demokrasi kita agar istilahnya pemuda itu bisa menuangkan kreativitasnya. Bahayanya itu kalau misalnya sudah mandek dia Bang. Kalau pemuda ini kalau di stop gitu di kanal di ban itu yang bisa ngeri Bang. Jadi memang pemuda ini harus dikasih ruang karena kalau nggak dikasih ruang dia stuck, wah itu bisa lebih ngeri lagi konsekuensinya kira-kira. Jadi memang harus dikasih dan bila perlu dipelihara dan kalau bisa memang pemuda itu harus didengar kira-kira begitu Bang. Ya. Kalau sudah begitu mungkin akan tercapai itu ya Indonesia Emas, Indonesia Emas 2045 Tapi kita harus ketahuin juga pemerintah juga sekarang telah membangunkan rasa nasionalisme itu dengan tinggi ya. Setiap jam 10 pagi itu khusus di pemerintahan sekarang itu sudah ada teks Pancasila yang harus dibaca. Kita harus tegak lurus nih. Ya, saya rasa dengan pengamalan-pengamalan seperti itu pertama di ruang birokrasi dilakukan sudah baik. Tapi kan ke depannya itu yang dirasakan dampaknya atas perbuatan yang kita lakukan. Nah, itu sudah menarik lah bahwa pemerintah udah ikut ambil bagian. Nah, bagaimana tadi itu lagi kita ini harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Artinya, ya kalau kita berbicara muda, anak-anak ini ada yang positif dan negatif. Dampak negatifnya apabila tadi misalnya Pak Rizal mengatakan
kita anak-anak yang punya kreasi itu tidak diberikan wadah atau panggung lah. Dia akan bisa mengalirkan energi negatifnya terhadap hal lain. Kita harus ketahuin juga informasi sekarang ini sangat terbuka. Adanya smartphone, teknologi yang baik, apalagi efeknya ada AI gitu kan. Nah, baru-baru ini kan ada kejadian tuh, mau bayar pakai debit, pakai AI palsu ya. Yang di Jakarta ya kalau nggak salah ya. Nah, ke teknologi ini kan makin tinggi, sikap perilaku manusia ini kan pengennya cepat, mudah, praktis. Tapi kan negatifnya juga ada. Apalagi kalau anak-anak muda tidak kita berikan panggung, nanti bisa berefek ke narkoba, sikap prostitusi. Itu benar nih, karena dalam konsumen toh begitu. Karena memang kalau kita lihat ya, anak-anak muda itu untuk mengaktualisasikan dirinya itu nggak ada ruang gitu. Nah, dan terbukti ruangnya kurang lah ya. Iya, ruangnya ada sih, cuma kurang gitu ya. Kurang lah ya. Dan kayaknya kurang respeknya dari pemerintahnya juga gitu kan. Karena kalau kita lihat ada juga kan ada kemarin anak sekolah SMA ya itu yang dia itu bisa mengecilkan data dari 100 menjadi 10 megabyte gitu. Nah, tapi udah berapa kali mengajukan proposal ke pemerintah, ke Olimpiade, nggak digubris. Responnya ya kita lihat. Tapi untungnya si anak muda ini kirim ke Google ya. Google apa Microsoft ya? Antara Google sama Microsoft. Dan akhirnya sampai sekarang dia dibina sama itu. Iya. Kita ini butuh panggung lah ya kayaknya. Butuh panggung ya. Butuh panggung ya. Tapi kita geser atau dulu. bukan dikasih panggung deh. Atau butuh panggung. Atau kayaknya bisa kita undang sini kali ya. Kalau kita jadi panggung ya di RRI ya. Boleh tuh. Ini kayak dituntut kita Jos kayaknya. Tapi aku mau geser dulu dong. Kita udah ngomongin soal pemerintah. Kita mau geser. Aku mau lihat pandangan Bang Budi sama Bang Rison soal anak mudanya. Nih dari Bang Rison dulu deh. Jadi kita udah ngomongin kalau soal pemerintah itu ada dukungannya. Kalau anak muda sendiri di Batam nih khususnya. Kalau menurut Bang Rison nih. Karena kan Bang Rison juga tokoh pemuda yang pasti dekat sama anak-anak ya. Ini minum boleh berarti ya? Boleh. Kan kadang anak muda tuh ya gitu. Tadi kita udah ngomong masalahnya sekarang adalah informasi terbuka sekali nih Bang. Ya kan. Mereka tuh dapat informasi dari mana-mana. Nah balik lagi ngomongin soal identitas kebangsaan kita. Identitas keindonesiaan kita. Kalau menurut Bang Rison tuh anak-anak muda di Batam. Itu mereka tuh lebih ke arah mana sih? Apakah mereka masih tetap care dan peduli dengan identitas Indonesia atau mereka mungkin udah mulai apatis nih? Ini pertanyaan sulit ini Bang ya. Sulit ya. Ya walaupun memang kesannya mungkin bisa aja saya jawab, cuman kalau kita melihat bagaimana fenomena orang-orang muda sekarang ini Bang, tantangannya kan luar biasa Bang. Ada sebuah quote yang menarik dulu, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada masanya, kira-kira begitu ya. Jadi kita dulu punya tantangan ya, sekarang orang-orang muda ya mungkin ya Gen Z ya kan, itu kan mereka punya tantangan juga dan salah satu unsur pokok yang membuat ini istilahnya kalau game changer ini menjadi menarik ketika ada teknologi yang namanya media sosial ya. Nah ini kan ngeri sebenarnya Bang kalau kita pelajari soal bagaimana media sosial ini bisa merubah segala sesuatunya dari soal interaksi kita. Kalau dulu kan kita itu terbatas. Nah kalau sekarang itu kayaknya kalau orang muda itu dilepaskan dengan teknologi bisa dibayangkan nggak kira-kira gimana? Bisa nggak jangan-jangan orang banyak yang apa istilah kalau orang sana tantrum ya mana ini? Tantrum kira-kira gitu ya. Arah mana ini lepasnya? Nah saya membayangkan ya saya pikir kita harus setiap zaman itu harus memecahkan persoalannya sendiri kira-kira begitu. Dan saya sih berpikiran untuk bisa memecahkan persoalan itu saya kira setiap zaman akan selalu relevan kalau misalnya kita tetap selalu belajar Bang. Dan orang muda itu identik dengan daya kritisnya, dengan idealismenya itu harus dipelihara begitu. Nah kalau soal tadi pertanyaan apakah orang muda sekarang itu masih punya nilai-nilai keindonesiaan itu ya saya kira saya pikir masih Bang ya. Hanya saja mungkin formatnya agak sedikit berbeda karena soal teknologi tadi kira-kira begitu. Nah mampu nggak kita menghadirkan sesuatu yang baru yang bisa menjawab pergumulan orang ya mungkin adik-adik kita yang Gen Z ini kira-kira begitu ya. Mampu nggak kita bisa menjawab media sosial itu kita jadikan semacam alat, tools ya, bukan tujuan kita, tools untuk kita bisa memerdekakan diri kita. Saya tadi teringat seperti yang disampaikan oleh Ketua Budi, bahwasanya ya kita ini, maksudnya kan kita ini di dalam sebuah daerah, wilayah ya, di dalam sebuah pemerintahan, bagaimana kita bisa memperhatikan soal kompetensi tadi. Nah saya teringat soal merit system Bang. Nah ini yang mungkin suatu PR besar kita juga ya kan, karena
biasanya kecenderungannya ya mereka-mereka yang diproyeksikan pada suatu jabatan ya, ini sebuah fenomena, nanti mungkin bisa kita cari referensinya dalam sudut pandang ilmu sosial. Mereka itu yang naik ke posisi puncak itu bukan karena soal tadi yang Mas Budi bilang, iya, bukan soal kompetensinya, tapi lebih kepada patronasi atau loyalitas, kira-kira begitu. Nah, saya patronnya siapa? Kira-kira begitu. Jadi cari bukan soal cari gerbong. Ya, ini susah ya? Bang kalau begini, karena kita tadi kalau ketua bilang, Budi bilang ya kita harus belajar dari negara-negara maju mereka bagaimana membangun sistem. Mereka itu membangun sistem. Ambillah contohnya misalnya yang paling dekat Singapura, Bang ya. Mereka itu bisa berhasil. Salah satu istilahnya faktornya yang cukup signifikan itu mereka berhasil membangun merit system. Merit system artinya siapa yang terbaik, mereka lah yang menduduki posisi yang lebih baik, kira-kira begitu. Bukan karena rekan gerbong ya. Itu susah Bang kalau misalnya begitu, agak susah kita bisa membayangkan Indonesia maju itu kalau misalnya cara kita istilahnya berpemerintahan itu, bernegara itu masih begitu. Ini kayaknya harus kita runingkan dulu nih kata-katanya. Berat nih ya. Iya, agak lumayan berat ya. Nah, tapi ya, agak kita turun. Kalau ada waktu bisa dipotong nanti. Iya. Tonnya atau kita turunkan dulu. Ini kita mulai naik. Kasih backsound agak kencang ya. Iya. Tolong diedit nanti. Soalnya kan kalau ya sehebat apapun nih anak muda gitu ya, seluar biasa apapun kemampuan dia, setinggi apapun pendidikannya, kalau nggak dekat gitu, gimana gitu ya? Oh ini cerita dari ini Bang Budi nih, dari pengalamannya nih sebenarnya. Curhat ini. Ya. Atau kita kasih kesempatan? Hanya mesej saja tadi. Beda. Kasih umpan. Iya. Ya kalau menurut saya masyarakat Kepri khususnya Batam ini, dan kita harus pahami letak geografis kita ini 96% lautan, 4% daratan, 2 kota dan 5 kabupaten, penduduk terbanyak itu di kota Batam, 1,2 juta sekian kalau nggak salah saya ya data BPS, otomatis. Nah, tingkat penduduknya muda sekarang juga banyak, anak-anak muda kita kreatif kok, cerdas-cerdas kok, menjadi YouTuber terbaik senasional juga ada kok, yang menjelajah ke luar negeri ya, saya lupa nama channelnya apa begitu, orang tuanya yang tinggal di Batam. Menarik, anak-anak muda kita ini kreatif Pak, unik. Karena mereka banyak dilihat, yang banyak dilihat anak-anak muda Kepri ini adalah perkembangan suatu negara ataupun informasi terbuka itu banyak yang dilihatnya. Beda pada masa-masa usia seperti kita inilah. Anak-anak muda itu informatif kok Pak. Jadi contoh misalnya dia bisa melihat terlebih dahulu, merasakan negara maju itu bagaimana sistemnya. Nah, masuk dia ke negara kita, dia bisa menjadi ada pembanding gitu loh. Nah, bagaimana ini peluang-peluang ini, anak-anak muda ini diberikan panggung yang menarik. Tapi pemerintah Kota Batam juga sudah membuat mahasiswa mendapatkan beasiswa ya, bagi masuk perguruan PTN yang beberapa tuh saya lihat mereka sudah merilis gitu. Tapi kan bukan sampai situ saja, akan tetapi bagaimana anak-anak muda ini yang telah diberikan beasiswa itu ditarik kembali. Nah, ilmunya harus ada manfaat juga. Jadi take and give. Jadi setelah dia dikuliahkan, dia diberikan biaya pendidikan, nah anak-anak muda itu ditarik, difasilitasin. Jangan setelah memberikan beasiswa dilepas, Pak. Jadi ini jadi keinget nih sama yang mana nih? LPPD ya? Apa? Yang keluar ke beasiswa luar negeri ya? Kemarin kan sempat heboh juga kan? LPDB. Kemarin kan sempat viral juga tuh. Sempat rame ya? Iya, sempat rame, banyak yang nggak mau pulang ternyata. Mungkin itu kayak yang Bang Budi maksud ya. Mungkin dia mau pulang tadinya, tapi mungkin karena mungkin kurang. Masih kurang ya. Uang juga nggak dikasih ya. Seharusnya ya saran kita kritik terhadap pemerintah juga setelah memberikan beasiswa, tarik dan fasilitasin tempat yang telah diberikan. Jadi dia bisa berkreasi gitu loh. Tapi anak-anak muda kita nih coba kita kasih kegiatan. Misalnya di kampus ya. Di kampus. Kamu bikin acara UMKM misalnya. Bagaimana Pak konsepnya seperti ini? Nah, kembangkan ide kreasi. Bagaimana kamu bisa melakukan pemanfaatan buat masyarakat dan warga kampus. Nanti saya nilai. Wah, kita kasih poin. Anak-anak itu kan cepat tuh rasanya.
Wah, bisa berpikir cari sponsor sendiri, tenda, masak, dan lain-lain. Nah, artinya kalau kita menilai, dunia kampus bisa memberikan pencerahan agar anak-anak itu memiliki entrepreneurship-nya. Toh kenapa setelah lulus, itu tidak diambil oleh dunia kerja gitu loh. Oh iya. Apakah persaingannya ketat? Apakah harus ada orang dalam dulu? Tanda kutip ya. Atau karena peran pemerintah yang belum memberikan distribusi bagi pekerja-pekerja. Kan kita sangat miris juga ini. Negara Batam kan kota maju. Ya, pelamar kerja sampai menumpuk begitu. Terus anak-anak muda ini ya setelah lulus sekolah ya kamu harus jadi buruh pabrik. Ya jangan dong. Tapi bagaimana pengembangan entrepreneurship-nya menjadi pelaku-pelaku UMKM. Saya pastikanlah anak-anak Batam ini kalau diberi tantangan, dia pasti bisa memberikan yang terbaik dari tantangan tersebut dan mendapatkan nilai value ukurannya. Itu dia. Kira-kira begitu. Nah, anak-anak muda ini harus kita ayo gitu dong. Terus ya. Apalagi tadi generasi emas di tahun 2045. Tapi ini yang nonton harus tahu juga nih. Bonus demografi itu sebenarnya bukan tiba-tiba tahun 2045 tiba-tiba semua jadi kaya gitu. Betul. Jadi ini dalam catatan ekonomi sebenarnya orang anak mudanya atau usia produktifnya lebih banyak. SDM-nya lebih banyak. Entrepreneurnya. Tapi kalau SDM-nya banyak, usia produktifnya banyak, tapi kalau nggak ada isinya, nggak ada skillnya, tidak ada daya beli juga. Mana? Belum jadi emas, belum jadi emas. Nggak jadi emas ya? Belum. Masih perunggu. Tapi kita sikap optimis yang kita berikan energi positif kepada anak-anak muda itu penting. Nah, ini dialog podcast kita ini saya rasa itu memberikan energi positif. Kalau dalam agama ini kan takut dihisap. Lo tahu tapi lo nggak bisa beritahu dan menyampaikan hal baik kepada anak muda. Nah, ini kan hal baik yang kita sampaikan. Berarti di akhirat kita nggak dihisap, Pak. Gitu loh. Benar. Kira-kira begitu. Ya menarik menurut saya begitu. Begitu ya, kompleks ya lumayan. Kompleks ya, peran dari banyak pihak lah. Terus pelaku-pelaku usaha, bisnis juga, itu jangan hanya menunggu undangan pemerintah. Kalau bisa pelaku-pelaku usaha ini juga memberikan kreasinya gitu loh. Dia memiliki usaha tapi dia diberikan edukasi gitu loh. Anak muda, saya ini punya kegiatan. Gimana kamu bisa memperspektifkan, membuat usaha saya lebih bagus. Nah, peran-peran pelaku usaha juga penting. Nah, jadi kalau menuju Indonesia Emas 2045, daya beli kita sudah masuk. Pendapatan kita tinggi. Tuh pendapatan kita aja. Kita mau jadi pembanding Malaysia dong. Malaysia harga beli produknya murah. Kita kan nggak sebanding, Pak. Jujur saja, kita bisa lihat literasi silahkan cek di Google. Di Malaysia itu harga minyak sekian ringgit sangat murah. Ini nggak sekalian curhat kan? Nah, artinya karena pemanfaatan informasi terbuka, kita bisa menyampaikan. Ya, semoga didengar juga. Turunkan harga agar kita bisa saving untuk simpan uang buat diri anak-anak muda. Kayaknya ini mungkin jadi momentum juga nih, Jos. Ini kan lagi rame ya kalau ngomongin soal politik yang begini nih ya. Tentang tarif dari Amerika Serikat. Mungkin ini mungkin ya. Siapa tahu momen ini bisa dimanfaatkan anak-anak muda dan juga pengusaha lokal nih untuk mengembangkan usahanya. Ya kan, jadi karena kita kan daripada kita impor-impor ya dari luar kan, kalau bisa diproduksi sendiri kenapa enggak? Ya, benar. Nah, itu menciptakan momen juga kan, bahwasanya pelaku UMKM itu bisa menciptakan produk sendiri. Kita kan bisa belajar dari negara maju tadi. Itu saya sampaikan, kita ini harus belajar. Kalau kita bisa merasa sendiri, sulit, Pak. Kita ini kan bisa menerima informasi-informasi itu. Iya. Ini kan dolar lagi menguat nih kan. Jadi sebenarnya kita kan punya bahan baku yang bisa kita ekspor. Betul. Untungnya lebih berkali-kali lipat justru kalau dolar makin naik. Jadi kalau memang dolar naik, orang mikirnya kan wah ekonomi sulit gitu ya. Cari peluang yang lain, ekspor kita ke sana. Jadi cuannya lebih besar kan. Jadi apa kita ekspor ini? Mau apa kita nih? Iya. Tapi menarik lah, ke depan diadakan loh. Ini tentang ekspor impor itu. Jadi artinya masyarakat ini ya kita adakan survei kuantitatif saja. Masyarakat itu terhadap ekonomi ekspor dan impor itu masih minim pengetahuan ilmunya. Ya kan, apalagi tentang hukum masih minim juga. Tapi makin banyak kita memberikan edukasi,
memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi bicara di warung kopi itu ya bukan bicara gosip lagi, tapi berbicara bagaimana supply dan demand, hukum permintaan. Nah, kalau di negara maju itu kan begitu tuh. Dilihatnya tuh, oh ini saham ini sekian naik nih, ini kita beli gitu. Kalau kita ngobrolnya apa? Nah, mungkin ini proses kali ya, proses ya. Jadi Bang Rison apa nih yang mau kita ekspor nih kayaknya nih? Bang Rison yang tadi mikir ya, oh saya kayak iya juga nih, udah ada nih yang mau diekspor nih. Ini udah berat ini Bang. Ini tadi pemuda Indonesia ekspor impor kan kira-kira gitu ya. Jadi saya membayangkan sih begini Bang. Jadi kalau soal tadi apa ya pemuda ini ya benar sekali ya, kita harus kasih ruang untuk orang-orang muda ya. Nah, bagaimana pemuda itu bisa berkiprah, berkreasi, saya kira nggak salah juga kalau misalnya dia sering-sering lihat bagaimana kondisi negara-negara lain, Bang. Misalnya ke Singapura itu menariknya kan orang bisa berkaca gitu loh. Jadi setelah dia datang ke Singapura, dia bisa protes tuh ke sini ya kan. Dilihat di sana misalnya teratur, misalnya jalanannya. Ini pemerintah kita kenapa nggak bisa teraturin jalan kita, kira-kira gitu ya. Di sana namanya nggak ada parkir-parkir apa ya, jukir-jukir liar ya gitu ya. Nah, Sri ya, yang liar. Sri ya, yang liar ya kan. Nggak pernah lah saya nggak pernah jumpa gitu di Singapura maupun di Malaysia tetangga kita ya. Nah kenapa kok misalnya di Batam ini yang katanya mau nyanyiin itu masih. Nah saya kira orang-orang muda ini kan ya biasa dengan idealismenya dia bisa sampaikan itu ke pemerintah kita. Mudah-mudahan pemerintah kita juga berpikir keras untuk menjawab itu semua. Kira-kira begitu Bang. Ya. Jadi gimana sih cara kita supaya bisa seperti China gitu ya kan? Jadi kalau kita ada ketemu barang-barang elektronik, pasti Cina, punya Cina gitu kan. Terus gimana kita Indonesia. Gimana caranya supaya kita lihat mobil, oh pasti Jepang punya nih. Gitu. Tapi saya ini Bang, ada sebuah catatan yang menarik yang kemarin saya baca ya. Rupanya di sebuah polling disampaikan bahwasannya ini soal investasi Bang, soal investasi pendidikan ya. Kita itu termasuk yang katanya negara yang paling rendah menggaji gurunya, kira-kira begitu. Kalau salah cuma 2 juta sampai 3 juta maksimal. Itu kita yang paling rendah dibanding Singapura pastilah lebih ya. Malaysia pun jauh di atas kita. Nah, saya kira ini menjadi potret juga bagi kita bersama-sama karena narasi kita tadi itu semua, Bang, ya kan? Itu kan bisa dijawab kalau misalnya pendidikan kita bagus, Bang. Betul nggak, Bang? Iya kan? Karena istilahnya ya sorry to say akan menjadi omong kosong cerita kita semua kalau misalnya pendidikan kita itu nggak dibenahi. Dan sialnya saya katakan guru kita ini kan kayak ini mana duluan telur sama ayam ya. Kalau guru kita itu misalnya dihargai sangat-sangat tidak layak ya. Saya kira itu menjadi persoalan juga karena siapa yang akan berpikir mau jadi guru Bang. Kalau katanya di Korea itu katanya Bang ya yang mau jadi guru itu istilahnya ranking 5% top 5% ya kan? Mereka-mereka lah yang diproyeksikan menjadi guru Bang. Jadi guru ya. Nah, kalau kita gimana Bang? Apakah memang seperti itu? Kalau di Singapura katanya yang 20% terbaik ya kan? Jadi kalau misalnya kita di kelas 20% terbaik itu mereka lah akan diproyeksikan menjadi guru-guru kira-kira guru-guru atau dosen-dosen. Nah, kalau kita kan memang agak-agak ini ya nanti mungkin bisa dilihat ya. Belum lagi gajinya juga seperti sih kalau bahasa begini ya. Betul. Takutnya ada yang tersinggung sebelah pihak atau apa juga kan. Karena besok kita undang kalau gitu. Iya. Karena saya sih membayangkan soal bonus demografi Indonesia Emas itu akan bisa terjawab kalau misalnya kita sudah mulai fokus soal pendidikan walaupun kita dengar juga ada sebuah sinyal atau harapan yang agak bagus ya dari pemerintahan Prabowo ya. Ada program namanya sekolah rakyat katanya kan. Mau menyekolahkan orang-orang miskin katanya Bang. Orang-orang miskin, orang-orang susah ya kan. Yang mungkin susah mendapat akses. Mereka kan nanti diasramakan. Diberikan istilahnya guru-guru yang terbaik lah. Agar mereka ini nanti yang akan mendrive Indonesia Emas dan bonus demografi itu. Karena memang kalau bonus ini Bang. Kalau nggak bisa dimanfaatkan ya kan nggak jadi bonus Bang, jadi bencana malah. Iya, jadi bencana karena usia produktif kebutuhan banyak. Tenaga kerja banyak, tapi lapangan kerja sedikit. Apa yang terjadi gitu Bang? Iya kan, tenaga kerja banyak, lapangan kerja sedikit. Jadi yang lain ini nggak dapat kerja. Tiap hari kita. Bisa malam-malam dia touring-touring naik motor kan, bawa apa gitu kan, karena nggak ada kerjaan gitu. Kalau orang kerjaan kan nggak mungkin Bang, tengah-tengah malam ngebut-ngebut ya kan, karena udah capek dia mending dia istirahat karena besok dia harus kerja. Bahayanya kalau orang nggak dapat pekerjaan itu ngeri Bang. Karena kemarin itu Ketua, saya lihat juga baru-baru ini mungkin viral juga ya di media Batam itu ada orang cari kerja, ya kan? Oh yang kemarin di PT Solar ya? Yes, itu Bang, saya agak ngeri Bang. Saya membayangkan kalau misalnya itu
adik saya gimana ya. Maksudnya begitulah kita cara survive itu, bagaimana mengejar untuk kehidupan yang lebih layak Bang ya. Sampai jatuh ya kan. Ada orang jatuh sampai ke paret karena berdesakan ya kan. Itu kan potret ini kita, istilahnya SDM kita. Yang kita bicarakan soal Indonesia emas, bonus demografi itu kan harus kelihatan. Kalau Cina mau ngomong itu sekarang, saya sih masih agak optimis. Kalau Cina sekarang udah jauh banyak berubah ya kan. Jauh sekali. Tapi kalau memang. sekarang kita ini memang harus betul-betul serius lah. Saya kira pun juga pemerintah kita juga harus betul-betul ngasih perhatian terhadap ini. Saya dengar juga katanya kayak pemerintah Kota Batam itu katanya ada insentif untuk guru-guru katanya ketua ya. Nah saya kira yang bagian-bagian seperti ini kan memang kita harus kasih apresiasi begitu. Kalau bisa dibuat lebih masif agar ya guru-guru ini walaupun ya kita bilang guru bagus pun belum tentu juga misalnya muridnya bagus. Tapi ya memang kalau nggak kita selesaikan persoalan guru ini harus disejahterakan agar mereka bisa fokus belajar mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kalau mereka gaji cuma 1 juta Bang, 2 juta di Batam gimana itu Bang? Ya saya yakin gak bisa fokus lah mereka Bang. Orang besok dia mau bayar uang sekolah anaknya gimana ya kan? Cari kerja yang lain gitu. Iya pasti kalau dia cari kerjaan lain gak fokus ya kan Bang. Oke. Gitu. Jadi memang salah satu indikatornya kalau mau buat generasi emas di tahun 45 itu ya pendidikannya dulu berkualitas gitu kan. Begitu, dari Bang Rison tadi seperti itu ya. Nah itulah dia ya. Karena waktu kita juga terbatas nih, sebenarnya kita langsung minta closing statement dari kita mulai dari Bang Budi dulu. Sebenarnya dari tadi sudah banyak mengkulminasi ya, ada banyak ide-ide ya kan. Dari identitas ke ekspor-impor. Ekspor-impor ya. Ekspor-impor ya. Tapi memang itu namanya nyambung gitu. Betul, itulah tujuan hal kita yang penting kan juga, betul. Nah silakan Bang Budi kita untuk closing statement ke pendengar kita dan penonton kita. Yang pertama pemerintah juga sudah banyak melakukan perubahan-perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman ya. Dan ini seharusnya diiringin oleh pelaku-pelaku usaha juga. Yang ketiga itu adalah peran anak-anak muda ini diberi peluang agar mencapai kebutuhan dan pendapatan ke depan yang lebih besar dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Makin bagus anak-anak muda diberikan kreativitas, berkreasi, biar ada manfaatnya buat generasi-generasi berikutnya. Saya yakin dan percaya juga kita ini masyarakat yang kulturnya punya adab yang baik, pasti nanti mengedepankan memikirkan semua kebutuhan tentang masyarakatnya. Nah, masyarakatnya anak-anak muda sekarang ini jangan memiliki etos yang lemah, malas, dan tidak punya adab kepada kedua orang tua. Ya, yang kita harapkan anak-anak muda ini harus memiliki inspirasi, memiliki kreativitas, memiliki kreasi. Jadilah petarung yang membanggakan kedua orang tuamu. Dan capai cita-citamu agar bangsa ini bisa menjadi negara besar yang diharapkan memiliki pendapatannya yang tinggi dan menjadi negara maju. Syarat yang kedua adalah banyaklah melakukan baca informasi, baca buku, cari tontonan yang sesuai imajinasimu, yang sifatnya membangun dirimu, karaktermu, kreativitasmu, jangan pernah melemahkan mentalmu. Kalau kau jadi petarung, makanya kau harus siap jadi petarung dari sekarang. Jimat dari utamanya adalah ibumu, maka ibumu hormatin. Kira-kira begitu. Oke. Itu yang paling penting ya. Paling penting. Closing statement dari Bang Rikson, silakan. Saya kira udah cukup tadi. Oh iya. Tadi saya coba karena kalau tadi Bang Budi ini cerita kan kayak udah sampai kunci sampai ke orang tua kita juga bagaimana ya menjaga keadaban kita. Saya cuman kasih sebuah kalimat menarik. Saya pernah dengar podcastnya soal nasionalisme versi dari Bagus Mulyadi Bang, itu profesor di Nottingham. Dia bilang hasil refleksi dia karena dia sudah berkiprah di banyak negara, nasionalisme itu sebenarnya manifestasi ke luar bukan ke dalam Bang. Jadi kalau kita bicara soal nasionalisme, soal identitas itu, saya kira kalau hanya untuk kita ke dalam itu kurang begitu berguna. Jadi dia itu akan mendapatkan istilahnya manfaat yang lebih kalau misalnya kita bisa benturkan dia dengan pengalaman kita di luar. Nah makanya sebenarnya kalau saya sih berpesan, nyakitin kalau masih ada kesempatan ya menjelajahlah kira-kira orang muda ya kan. Kalau kita beruntungnya kita di Batam ini, ya memang saya kan ini profesinya sebagai dosen Bang. Saya selalu ingatkan itu mahasiswa saya ya kan, agar untuk diusahakan main-main ke Batam.
bukan untuk heroisme atau foto-foto bang, ya kan? Tapi biar dia bisa melihat realitas dunia yang baru. Nah realitas dunia yang baru itulah nanti yang akan dibayangkan, diimajinasikan dia, sadar tidak sadar nanti mindset dia pun menjadi sebuah mindset yang baru kan. Dan dia akan benturkan dalam tanda kutip ya dengan realitas dia misalnya di kota Batam ini. Dan pemerintah kita harus mampu menjawab itu, memberikan ruang dan menjawab persoalan itu. Jadi lagi-lagi soal nasionalisme itu saya kira akan mendapatkan relevansinya kalau misalnya kita sering-sering melihat keluar bang. Jadi tidak ke dalam. Kalau persoalan ke dalam kita ini kadang saya kira sudah cukup lah bang. Jadi kadang nanti persoalan nasionalisme ini bisa jadi apa ya, kau nggak nasionalis, saya nasionalis ya kan. Sebenarnya apa relevansinya itu? Menjadi relevan kalau misalnya kita keluar bang. Jadi kalau misalnya abang jadi sesuatu di luar ya kan, nah itu yang sebenarnya yang membanggakan bagi kita, kira-kira gitu bang. Nasionalis itu ke luar bukan ke dalam. Betul, gitu ya. betul. Yes. Kalau di luar baru Ini, bisa kita ya. mengukur ya nasionalismenya gitu ya. Betul. Itu, oke. Terima kasih Bang Baik, Budi. terima kasih Bang Budi. Bang Bang Iksan. Iksan, terima kasih. Thank you bang ya. Kita Luar kalau ada biasa. kesempatan kita akan undang lagi ya. Iya. Tapi kayaknya nggak di episode berikutnya deh. Iya. Berapa episode lagi lah kita undang lagi. Nanti kita ngomongin yang banyak-banyak lagi ya. Yoi, kita akan bawa tema Ngomongin yang lain ekspor lagi tadi. Betul. Apa mau ngeluarin apa dari Batam ke luar Betul, negeri gitu betul. Nanti secara spesifik kalau ngebahas ekspor impor kita akan undang Bang Budi sama Bang Son lagi ya. Karena kebetulan juga kedua beliau ini, kedua abang-abang kita ini, backgroundnya juga dari dunia pendidikan. Nah, itu nanti kita akan seru kita bahas lah. Pokoknya ini sudah cukup ya. Pendengar, terima kasih sudah bergabung di Talk Today episode hari ini. Mudah-mudahan ada banyak inspirasi dan juga insight yang Anda dapatkan ya. Jangan Dari lupa obrolan juga yang nonton gitu ya, belum subscribe di subscribe. Beri komentar juga di kolom. Betul. Bang Jos, Bang Yudis, bahas ini dong. Betul. Undang ini dong gitu ya. Undang ini dong gitu ya. Tapi kayaknya kalau kita undangan tolong yang kalau bisa di Batam-Batam aja dulu ya. Iya. Kalau Bang undang ini orangnya di Jakarta. Aduh gimana Aduh, ya? susah Agak ya. sulit ya. Soalnya lebih enak kalau ngobrol secara langsung sih. Iya betul. Kalau kita betul. virtual nanti kan ada masalah agak apa lumayan gitu. ya. Gitu ya teman-teman ya dan juga penonton. Kalau gitu kita pamit, terima kasih sekali lagi narasumber kami sudah datang di Talk Today mengisi. Ya saya Yudhistira pamit. Saya Joshua Suryadi. Kita pamit dari podcast Talk Today hari ini. See you. Bye bye. Top.